Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah. Bahkan kalau kita teruskan, kita selalu berharap semua langkah-langkah yang kita lakukan benar-benar menjadi langkah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan ridho Allah di samping semua mudah kita lakukan, dan lebih dari itu semua memberikan manfaat di dunia wal akhirah untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin bercerita agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan tidak melampaui batas waktu yang sudah biasa saya patok. Saya selalu mengatakan begini, kita ini hidup dan mati karena izin Allah. Semuanya itu adalah bagian dari takdir Allah. Ada qada dan qadar Allah yang tidak bisa kita pungkiri, dan itu adalah merupakan hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Allah berhak menentukan, Allah berhak menetapkan, Allah berhak memutuskan apapun kepada siapapun dimanapun pada makhluknya. Kekuasaan mutlak itu ada di tangan Allah untuk menciptakan siapapun dimanapun dan kapanpun, dan mengambil kembali ciptaannya kapanpun dimanapun mereka berada. Jadi ketika saya ditanya kenapa orang resah, gelisah, cemas dan panik untuk menghadapi kematian, saya katakan orang itu adalah orang yang tidak tahu bahwa kematian itu sebuah kepastian yang datang dari Allah, bagian dari rencana Allah untuk siapapun makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah dimanapun dia berada, kapanpun, dan dengan cara apapun yang dikehendaki oleh Allah. Saya masih ingat ada orang yang sangat takut untuk naik pesawat terbang. Dia ingin pergi kemana-mana itu dengan kereta api, karena kereta api itu adalah alat transportasi yang lebih aman menurut pandangan dirinya. Ternyata pada suatu saat dia justru meninggal ketika terjadi tabrakan kereta api. Ada orang yang tidak berani naik kendaraan dan dia ingin berjalan kaki dimanapun dan kapanpun. Suatu saat dia justru meninggal karena tertabrak orang, padahal dia berada di pinggir jalan, ditabrak oleh orang yang mabuk. Siapa yang memperkirakan bahwa dia akan meninggal ketika berada di pinggir jalan, tidak menyeberang? Tetapi ada orang yang setiap hari lalu lalang di jalan, menyeberang jalan ke sana kemari, yaitu disebut dengan Pak Ogah, orang yang membantu orang menyeberangkan jalan. Sampai tua dia pekerjaannya seperti itu, selamat. Padahal pekerjaannya ya menyeberang dan menyeberangkan orang. Bahkan maaf itu, ada tetangga saya itu yang sampai pensiun itu selamat, padahal dia menjadi pawang binatang buas di kebun binatang. Terakhir dia menjadi pawang gajah, selamat. Tetapi ada seorang pawang ular berbisa yang dia itu sangat akrab dengan ular berbisa. Ketika bermain-main dengan ular berbisa, selalu saja dia tidak akan dipatok oleh ular berbisa, karena
ular berbisa itu sudah menjadi bagian dari sahabatnya. Tetapi pada saat dia itu tengah berjalan di samping ular berbisa, tanpa sadar ular berbisa itu mematuk kakinya. Akhirnya dia mengalami sakit, dan ternyata sakitnya itu menjadikan dia setengah lumpuh karena patukan ular berbisa itu. Demikian juga tetangga saya masih muda yang setiap saat itu bermain dengan ular berbisa dan mencari ular berbisa di mana-mana. Ketika mencari ular dan memegang ular bermain-main selamat. Tapi ketika dia sedang minum minuman yang disenangi, ular berbisa yang menjadi peliharaannya itu tiba-tiba muncul dan menghampiri dirinya dan mematuk bagian dari lehernya. Akhirnya dia meninggal karena patukan ular berbisa yang biasa menjadi bagian dari sahabatnya itu. Sekali lagi, inilah takdir dari Allah. Qadarullah, kalau Allah sudah berkehendak untuk mengatakan, menyatakan dan menentukan apapun yang dikatakan, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, kun fayakun, jadilah. Ya, maka apapun yang dikatakan jadi itu akan terjadi karena kehendak Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sehingga jangan pernah kita itu dalam bahasa Jawa ngilani. Yang begini pasti begitu, yang begitu pasti begini. Katakan insya Allah. Saya kemarin berdiskusi dengan teman-teman saya tentang vaksinasi. Saya bukan orang yang anti vaksinasi, tapi yang juga tidak yakin 100% bahwa vaksinasi itu akan menyelamatkan diri kita dari penyakit yang terjadi sebagai akibat dari coronavirus yang sekarang disebut dengan Corona 19. Virus corona yang disebut dengan Corona virus 19 itu orang menyatakan akan tidak bisa membuat kita itu sakit kalau kita sudah divaksin. Itu pemastian yang saya katakan bodoh. Jangan pernah memastikan, katakan insya Allah. Kita boleh berupaya untuk melakukan apapun yang bisa kita upayakan, termasuk dengan vaksinasi. Tetapi jangan pernah kita mencela orang yang tidak mau melakukan vaksinasi karena punya komorbid, punya penyakit bawaan. Orang yang mengalami autoimun, mungkin dia tidak yakin dengan vaksinasi karena nasihat dokter. Tapi pada saatnya dokter pun bisa menasihati sekarang tidak apa-apa karena vaksinnya aman untuk orang yang ada komorbid atau mengalami sakit bawaan, punya sakit bawaan, dengan sangat meyakinkan. Kita tidak boleh memaksa orang untuk mau melakukan sesuatu. Ada seorang dokter, itu kebetulan teman saya itu mengatakan vaksinasi itu adalah bagian upaya. Saya sepakat 100%. Ibaratnya kalau kita mau menyeberang jalan, berhati-hatilah, tengok kanan kiri, setelah aman kita penyeberang. Tapi saya bertanya, bolehkah kita menunda penyeberangan di ketika lalu lintas terlalu ramai, untuk menyeberang setelah lalu lintas tidak terlalu ramai dan bersikap hati-hati? Bahkan boleh nggak kita tidak menyeberang jalan, kita melalui jembatan yang ada di jalan itu, sehingga kita tidak berisiko untuk tertabrak kendaraan yang lalu lalang di jalan. Atau boleh nggak kita mengurungkan niat kita untuk menyeberang dan kembali ke rumah karena kita khawatir ketika kita menyeberang itu akan terjadi kecelakaan yang kita perhitungkan. Jawab dengan hati nurani, jawab dengan nasihat. Ya terserah orang. Saya bukan orang yang anti vaksinasi, tapi bukan orang yang pro vaksinasi 100%. Itu yang selalu saya sampaikan. Jangan paksa orang melakukan vaksinasi, tapi jangan halangi orang yang mau melakukan vaksinasi. Biarlah semua berjalan. Itu aja. Jangan pernah jadi orang yang serba menentukan seolah-olah dia itu penentu segala-galanya. Saya dokter yang akan bisa menyembuhkan pasien yang sakit
karena saya itu dokter ahli, seahli-ahli dokter. Itu kesombongan yang pada saatnya perlu disadari. Biiznillah, dengan izin Allah, semua yang tidak mungkin terjadi akan terjadi. Biiznillah, sesuatu yang seharusnya terjadi akan terjadi, karena manusia itu hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Itulah yang namanya takdir yang perlu kita pahami. Melakukan vaksinasi itu bagian dari upaya untuk meraih takdir mukhayyar namanya. Takdir yang bisa kita raih dengan upaya-upaya kita, tetapi tidak ada satu kepastian bahwa kita akan bisa meraih sesuatu yang betul-betul kita rencanakan untuk kita raih. Jangan sombong dengan apapun yang kita rencanakan, sehebat apapun kita. Apalagi takdir mubrom, takdir Allah yang kita sendiri tidak pernah mendapatkan informasi tentang itu, dan pada saatnya kita tercengang. Pernah kita merencanakan kelahiran kita? Pernah kita merencanakan kematian kita? Wallahu a'lam. Allah yang paling tahu. Saya pernah bercerita tentang bagaimana api itu tidak bisa membakar Ibrahim. Apa salah Ibrahim dan apa salah api? Kita tidak pernah bisa bercerita panjang. Apa salah orang yang membakar Nabi Ibrahim? Kita tidak bisa bercerita panjang. Itulah bagian dari qadarullah, ketentuan Allah. Pada saatnya ketika Allah berkehendak, api tidak membakar Ibrahim. Di saat itu, di tempat itu. Tapi apakah Ibrahim itu sakti? Bukan. Tidak sama sekali. Laut pun bisa diseberangi oleh Musa alaihissalam dengan izin Allah. Dengan izin Allah, Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad terselamatkan dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Dengan izin Allah, Nabi Ayub sembuh dari penyakit yang bertahun-tahun, yang oleh para tabib sudah diduga tidak akan sembuh. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman bisa mengalahkan Ratu Bilqis. Dengan izin Allah, Nabi Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan izin Allah, Nabi Zakaria mendapatkan anak yang bernama Yahya. Dengan izin Allah, pisau yang tajam tidak berlaku untuk leher Nabi Ismail. Padahal perintah Allah untuk Nabi Ibrahim adalah perintah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Terlepas dari perdebatan tentang siapa yang disembelih, yang masih menjadi perdebatan di antara sekian orang tentang siapa anak Ibrahim yang disembelih. Meskipun yang rajih, yang kuat adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi kita belajar dari peristiwa itu. Itulah bagian dari takdir Allah yang kita tidak pernah bisa tahu apa yang menjadi bagian dari rencana Allah. Yang sedang berlangsung pun bisa berubah, yang telah berlangsung pun bisa berubah. Ketika saya ditanya, mungkin nggak virus yang sekarang ada di negeri kita itu tiba-tiba lumpuh, tidak berdaya untuk membuat orang sakit? Saya katakan, bismillah, dengan izin Allah semua mungkin terjadi. Mungkin nggak orang yang sudah diimunisasi, yang sudah berhati-hati memakai prokes yang sedemikian ketat, protokol kesehatannya sedemikian ketat, masih terserang virus Corona 19 itu? Saya katakan mungkin, bismillah, dengan izin Allah. Kita itu hanya berikhtiar. Dan saya selalu mengatakan, doa itu bagian dari ikhtiar kita untuk bermohon kepada Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Saya hakal yakin bahwa ketika Allah memberi izin kepada diri kita, semua akan terjadi, dan semua yang kita perhitungkan akan terjadi bisa tidak terjadi, karena Allah tidak mengendaki terjadi sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, kita kehendaki. Itulah yang selalu saya sampaikan di dalam pengajian-pengajian saya. Manusia harus bisa bersikap rendah hati. Saya selalu mengatakan pada teman-teman saya dokter itu, jangan sombong ketika Anda mengobati orang yang sakit. Yang menyembuhkan itu bukan Anda. Anda itu adalah orang yang sedang berikhtiar mengobati orang. Siapa yang bisa memastikan pasien Anda sembuh? Jangan sombong. Saya katakan begitu. Ini bergurau dengan dokter yang sudah menjadi bagian dari teman saya. Dan saya tidak berani ngomong dengan dokter yang belum kenal baik.
Asy-Syafi, yang menyembuhkan itu hanya Allah. Saya katakan, ya Allah, Anta Syafi, Engkaulah penyembuh dari semua penyakit yang diderita oleh siapapun dimanapun dan kapanpun. Makanya doanya kan Rabban Nas, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang maha menentukan manusia. Allahumma Rabban Nas, Adhibil Ba'sa, Ishfi Anta Syafi, La Shifaa illa Shifauka, Shifaan la yughadiru saqama. Asy-Syafi itu siapa? Allah. Obat itu hanya alat. Yang bisa efektif tidaknya itu bergantung pada izin Allah. Tingkat efikasi vaksin X sekian persen itu kan perhitungan manusiawi. Bisa benar, bisa tidak. Tingkat keamanan sebuah obat untuk diminum atau ditelan, dikunyah, dimakan oleh pasien itu sekian. Jangan mengatakan 100% aman, itu kesombongan. Jangan mengatakan 100% efektif, itu kesombongan. Insya Allah 100% aman, insya Allah 100% efektif, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Itu kerendahan hatian yang perlu kita sikapi dalam semua hal, siapapun, termasuk para dokter. Sekali lagi, jangan sombong. Kesombongan itulah yang seharusnya kita jauhi dimanapun dan kapanpun, ketika kita menjadi apapun dan siapapun. Saya dosen, saya sadar bahwa saya itu mengajar mahasiswa, tapi saya tidak pernah merasa lebih baik daripada mahasiswa saya. Saya belajar bersama-sama dengan mahasiswa saya, dengan cara saya dan kesepakatan saya dengan para mahasiswa saya. Dan saya selalu menciptakan dialog dengan mahasiswa saya. Saya mubalik, saya punya jamaah, dan saya tidak pernah merasa lebih hebat daripada jamaah saya. Dan saya selalu mengatakan kepada para jamaah saya, mari kita belajar bersama-sama. Termasuk pada bagian ini, mari belajar bersama-sama. Kalau saya salah, tolong ingatkan. Tapi kalau Anda salah, jangan marah kalau saya ingatkan. Jadi kalau saya keliru, jangan biarkan saya keliru. Pertemanan kita, persahabatan kita itu mengharuskan kita saling mengingatkan. Pada prinsip tawasi, kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Jangan marah ketika diingatkan. Dan jangan tidak pernah berani mengingatkan. Itu yang selalu saya katakan pada para sahabat saya. Ketika orang marah, ketika melihat saya dengan cara apapun, saya diam. Saya justru akan menghadapi kemarahan orang itu dengan sikap tenang. Karena kalau saya marah, akan terjadi perseteruan. Dan ketika saya akan marah, segera saya istighfar, astagfirullahaladzim. Berkali-kali saya itu provokasi untuk marah. Saya kembalikan semua kepada Allah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah, saya tidak jadi marah. Saya selalu mengatakan pada setiap orang tentang sabda Rasulullah yang beliau katakan, la taghdab balakal jannah, surga akan bisa kita raih ketika kita bisa menahan amarah. Orang kuat itu bukan orang yang selalu menang di dalam pergulatan, apalagi pergulatan fisik. Laisa syadidu bisur'ah, jago gulat itu bukan orang kuat yang selalu bisa menang ketika melawan pertarungan. Mungkin pertarungan fisik itu akan dimenangkan oleh dia. Fa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan diri dari kemarahan ketika dia terprovokasi atau ingin marah. Para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya ingin menjawab pertanyaan dari para sahabat saya, teman-teman saya, para jamaah saya. Pertanyaannya, kalau kita sederhanakan, mungkinkah doa itu mengubah takdir? Mungkinkah doa dapat mengubah takdir? Saya katakan, why not? Kenapa tidak? Allah maha menentukan segala-galanya. Kalau Allah berkehendak, semua bisa terjadi, dan pasti terjadi. Ketika Allah tidak berkehendak, yang seharusnya terjadi bisa tidak terjadi, bahkan pasti tidak terjadi, karena semua itu tergantung pada izin Allah.
Itu. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Banyak orang yang bertanya pada saya, mungkinkah doa itu dapat mengubah takdir? Saya jawab dengan satu jawaban yang meyakinkan. Mungkin dan pasti akan terjadi ketika Allah berkehendak. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah takdir? Saya katakan, bermohonlah kepada yang menentukan segala-galanya. Ketika orang bertanya, padahal Allah kan sudah berfirman, Pak. Salah satu firman-Nya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah, hukum Allah yang telah diterapkan, yang berlaku atas orang yang terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Sunnatullah itu milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah mengendaki perubahan, apa ada yang salah? Ini bisa kita lihat pada surat Al-Ahzab ayat 62. Pada ayat yang lain, pada surat Al-Fat ayat 23 dikatakan, Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sama. Sebagai suatu sunnatullah, hukum Allah yang telah ditetapkan oleh Allah, yang berlaku sejak dulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi ketentuan yang disebut sunnatullah itu. Tidak akan ada perubahan. Tetapi kalau Allah mengubah, siapa yang bisa mencegah? Makanya saya katakan, untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak perlu merujuk pada penjelasan-penjelasan yang panjang lebar. Bahkan saya kadang-kadang tidak mengutip hadis pun sudah jelas dengan melihat tafsir ayat ini. Tetapi kalau kita mau merujuk pada penjelasan Rasulullah, kita menjadi lebih gamblang lagi, lebih terang lagi pengertian kita tentang perubahan takdir Allah itu. Jadi dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah itu pernah menjelaskan bahwa takdir Allah yang sudah ditentukan oleh Allah itu bisa berubah. Dan faktor yang dapat mengubah takdir itu adalah doa seseorang. Ini yang selalu saya sampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Salman radhiyallahu an, di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 8 halaman 278, hadisnya nomor 2289. Dinyatakan Rasulullah pernah bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah selain doa, dan tidak ada yang bisa menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Nah, kita tidak bicara tentang umur dulu, kita bicara tentang qada. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan atau ketetapan Allah selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Ini artinya semua itu bergantung pada izin Allah. Umur itu bukan berarti masa, tetapi nilai tambah dari masa yang bisa kita lalui. Semua itu bergantung kepada izin Allah. Tapi kita berangkat dulu dari takdir. Subhanallah, saya katakan, betapa luar biasa kedudukan doa di dalam ajaran Islam. Dengan doa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dengan doa seseorang bisa berharap bahwa takdir yang telah ditentukan oleh Allah atas dirinya bisa berubah karena izin Allah. Kalau kita bicara takdir, itu bicara tentang sesuatu yang akan, sedang, dan telah terjadi. Itu bisa berubah. Ada orang miskin yang sudah betul-betul miskin, dan di tengahnya tidak akan bisa kaya. Oh, tiba-tiba ada perubahan yang luar biasa. Dia mendapatkan rezeki yang datang dari Allah melalui beberapa orang yang tidak pernah dia duga. Jadi ada tetangga saya, teman saya, sahabat saya, yang tidak punya rumah.
dia menyewa dan bahkan dalam bahasa Jawa itu ngengir di tempat mertuanya. Tiba-tiba terjadi kebakaran tempat. Rumahnya habis dilalap api, harta bendanya habis, hanya pakaian yang ada di badan yang tersisa. Dia, istri dan anaknya dan mertuanya sedih. Tapi apa yang terjadi? Simpati dari banyak orang luar biasa. Kami, ya, saya dan kawan-kawan itu mencoba menggalang dana dari jamaah masjid karena dia itu aktivis masjid. Ternyata justru dengan kebakaran itu dia bisa membuat rumah. Dia punya rumah. Dari situlah kemudian dia bisa bekerja lagi, dan pekerjaan yang dia lakukan sekarang itu ternyata menghasilkan sesuatu yang lebih besar hasilnya dari pekerjaan yang pernah dia kerjakan sebelum terjadi kebakaran. Dan itu terjadi bukan pada dirinya, tetapi pada orang-orang yang rumahnya terdampak kebakaran yang terjadi di rumah dia. Rumahnya sekarang menjadi rumah baru, dia bisa beli rumah di tempat lain. Anak-anaknya menjadi lebih kuat dan lebih yakin terhadap ketentuan Allah. Dan inilah berita gembira yang datang ke teman saya, dan merupakan sebuah berita gembira bagi siapapun yang beriman. Siapapun yang selama ini merasa hidupnya yang diwarnai penderitaan dari waktu ke waktu, dia akan menjadi orang yang punya sikap optimis, karena Allah akan menentukan sesuatu dengan doa-doanya itu. Jangan pernah tidak yakin dengan doa kita. Keadaan kita selama ini yang kita rasakan itu jangan pernah membuat kita bersikap pesimis. Sebab keadaan yang selama ini kita rasakan sebagai sebuah kesengsaraan bisa berakhir dan berubah karena izin Allah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bersungguh-sungguhlah untuk meminta dengan doa-doa kita yang tulus kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menentukan segala-galanya. Akan ketika saya membaca tentang cerita Nabi Yakub, dia pernah berkata, "Ya baniyya, idhabu fatahassasu min Yusuf wa ahihi wa la tayasu min rahillah innahu la yasu min rahillah illa al-qaumul kafirun." Ini yang saya renungkan. Di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87 Allah berfirman tentang bagaimana Nabi Yakub itu menyatakan sesuatu. Ya bani yadhabu wa tahassasu min Yusuf wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Nabi Yakub mengatakan, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya." Ya. Dan akhihi itu merujuk pada saudara Yusuf yang kata para tafsir bernama Bunyamin. Bunyamin itu saudara Yusuf. Anak-anakku, ini anak-anaknya yang pula, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin itu. Walai tayasu min rahillah, jangan sampai kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Kaum yang kafir itulah orang yang suka putus asa. Kalau kita putus asa, kita tidak berbeda dengan orang kafir. Dan di dalam ayat lain pada surat Az-Zumar ayat 53 sampai ayat 54 dinyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl ay ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun." Nah, ayat ini menegaskan lagi pada diri kita. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa Anda semua. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ini sesuatu yang
meyakinkan saya. Orang itu gak boleh berdoa asa. Saya berdoa dengan doa-doa saya, dan saya yakin Allah akan mengabulkan doa saya dengan cara yang paling baik, dengan cara yang terbaik, dimanapun, dengan cara apapun. Mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang sama dengan perpindahan saya saat ini, mungkin besok atau mungkin ditunda. Sampai kapan saya nggak tahu, tapi mungkin juga akan memberikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya mohonkan, karena Allah tahu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang saya mohonkan. Ya, seperti inilah. Hanya orang yang tetap berharap pada Allah saja yang dapat bertahan menjalani kehidupan di dunia, betapapun pahitnya takdir yang tengah dia jalani. Dia akan senantiasa menanamkan di dalam dirinya bahwa jika ia memohon kepada Allah, tertanam dalam sebuah keyakinan dirinya bahwa kalau dia bermohon kepada Allah dalam keadaan apapun, maka derita dan kesulitan yang dihadapi akan sangat mungkin terakhir dan bahkan berubah menjadi sesuatu yang membahagiakan. Yang sulit bisa menjadi mudah, yang sengsara menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sebaliknya, orang yang tidak pernah mengenal Allah dengan sendirinya akan meninggalkan kebiasaan berdoa dan memohon kepada Allah. Bahkan mungkin dia akan terjatuh pada salah satu dari dua bentuk ekstremitas. Yang pertama, dia akan mudah berputus asa dari rahmat Allah. Atau yang kedua, ia akan lari pada pihak lain untuk menjadi sandarannya untuk mengubah keadaan, sehingga muncullah kemudian tindakan orang untuk pergi ke dukun paranormal untuk bermohon pada sesuatu yang pada saat itu dia terjebak pada tindakan syirik. Padahal begitu ia bersandar kepada sesuatu selain Allah, termasuk bersandar kepada dirinya sendiri, maka pada saat itulah Allah akan mengabaikan orang itu dan membiarkannya berjalan mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Orang tersebut dinilai sebagai seorang yang syirik mempersekutukan Allah dengan yang lain. Jangan pernah kita percaya dengan apa yang kita miliki. Saya dokter, kalau saya mau obati pasti sembuh. Sombong. Jangan. Kalau Anda begini dan begitu, maka pasti begini dan begitu. Sombong. Jangan begitu. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang seperti itu sudah jatuh dalam kategori seorang yang disebut musyrik. Berkatakan, jangan pernah Anda berobat dengan satu keyakinan pasti sembuh karena obat itu. Syirik. Katakan dengan izin Allah, aku akan sembuh. Obat itu hanya sarana. Dokter itu hanya makhluk Allah yang diberi sedikit ilmu dan keterampilan untuk mengobati. Tapi dia bukan penyembuh segala-galanya. Alhamdulillah min dzalik. Kalau saya jadi dokter, saya bermohon untuk tidak jadi seperti itu. Tapi kebetulan saya bukan dokter. Tapi saya selalu menasihati pada teman-teman saya, para dokter, jangan sombong ketika Anda mengobati pasien. Orang boleh marah, tetapi itu yang harus saya katakan. Bil haq wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit rasanya. Dan itu yang selalu saya katakan. Dan selalu saya sampaikan pada para jamaah saya, pada mahasiswa saya, pada murid saya. Ud'auni astajib lakum, itu adalah firman Allah. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku akan menjawab doa-doamu itu. Aku akan mendengar doa-doamu. Aku akan mengabulkan doamu itu. Jangan pernah Anda sombong dengan tidak pernah berdoa. Karena kesombongan orang itu akan membuatkan orang semakin jauh dari Allah. Seorang yang beriman tidak boleh berhenti untuk berdoa kepada Allah. Karena sikap berhenti untuk berdoa itu adalah kesombongan yang akan membuat dia berada dalam azab Allah yang pedih. Sehingga Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya, man lam yad Allah ghadiballahu alaihi. Siapapun yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ini statement Allah sendiri yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Siapapun yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Itu adalah sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah, yang merupakan sesuatu yang dipahami Rasulullah bahwa Allah tidak senang pada orang yang tidak mau berdoa. Nah, kalau Allah saja sudah mengatakan seperti itu, kenapa kita tidak mau berbuat sesuatu yang semestinya kita berbuat dengan cara berdoa? Dan kayak mari, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah dengan tidak berdoa.
Kalau kita merasa takdir yang telah ditentukan Allah bagi hidup kita, bagi kita rasakan tidak memuaskan, kurang memuaskan, tengadahkan kedua tangan kita dan berdoalah kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha berkuasa untuk mengubah apapun yang terjadi pada diri kita. Jangan pernah tidak mau berdoa, karena dengan doa itu kita akan bisa berharap untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah. Dan doa-doa Rasulullah itu banyak sekali mengisyaratkan bahwa Rasulullah selalu berdoa kepada Allah dengan harapan yang terbaik. Allah pernah mengisyaratkan kita itu harus berdoa dengan ud'uni astajib lakum. Kenapa kita tidak mau berdoa? Maka doa Rasulullah yang selalu saya ucapkan dalam doa saya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku untukku yang mana ia merupakan penjaga perkara-Nya. Perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku untukku yang di dalamnya terdapat tempat kembaliku. Jadikanlah hidupku sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah matiku sebagai istirahat untukku dari segala keburukan. Ya Allah, berikan yang terbaik untukku. Jangan pernah kau lupakan diriku. Aku selalu ingat dirimu, dan ingatlah diriku dimanapun dan kapanpun aku berada. Ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah. Tanpa daya dan kekuatan darimu, aku bukan apa-apa dan siapa-siapa. Berikan kekuatan pada diriku untuk berbuat sesuatu yang terbaik, untuk menggapai ridho-Mu. Jadikanlah apapun yang ada di sampingku, di dekatku, di belakangku, di depanku, di atasku, di bawahku menjadi sesuatu yang bisa mengantarkan diriku untuk mendekati-Mu. Dekatkan dirimu kepadaku, karena aku selalu berusaha mendekatkan diriku kepada Ya Allah. Sekarang ini bayangkan, saya bayangkan Engkau berada di sisiku dan Engkau akan memberikan sesuatu yang terbaik untukku kapanpun aku bermohon kepadamu. Sehingga aku yakin dengan saya yakinnya bahwa apapun yang selalu saya harapkan darimu akan Kau berikan kepadaku pada saat yang tepat dengan caramu yang aku tidak pernah tahu. Inilah apa yang selalu saya sampaikan pada diri saya sendiri dalam dialog pribadi saya, daripada jamaah saya, termasuk pada murid-murid saya. Jangan pernah kita tidak berdoa. Jadikanlah doa sebagai kekuatan yang akan mengubah segala-galanya, karena dengan izin Allah semua akan terjadi. Dengan izin Allah semua yang kita perhitungkan akan terjadi, bisa tidak terjadi, karena Allah yang berhak menentukan segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.